Saudara-saudara sekalian, kali ini marilah kita bicara mengenai aspek dan area sekitar Big Data. Kalau kita lihat paling tidak ada 5 aspek utama atau 5 aspek kunci dalam sebuah konsep Big Data. Aspek ini berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi yang ada di belakangnya. Mengingat Big Data banyak sekali dipakai oleh perusahaan. Pertama adalah aspek transparansi. Kita tahu bahwa dalam perusahaan itu berlaku prinsip yang harus dijalankan, yaitu good corporate governance. Dan dalam good corporate governance, salah satu prinsip dasarnya adalah adanya transparansi. Big Data bisa membantu perusahaan untuk mencapai fitur transparansi tersebut. Mengapa demikian? Karena semua data-data baik yang bersifat confidential, yang bersifat internal atau data publik yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi dapat dicatat, dikumpulkan, dan dilakukan analisis terhadapnya. Yang kedua adalah terkait dengan forecast. Hampir semua perusahaan sangat membutuhkan yang namanya forecast. Ya, kenapa? Karena kita harus tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita akan memprediksi bagaimana market itu bergerak, bagaimana kita bisa menjual produk dan layanan agar memenuhi yang diinginkan oleh shareholders atau pemilik perusahaan dan tentu saja stakeholder yang lain. Dalam memprediksi apa yang akan terjadi tersebut dibutuhkan sejumlah data-data yang ada di masa lalu dan data-data on the fly yang saat ini secara real time dan online sedang bergerak tanpa henti. Kalau dulu orang melakukan forecast berdasarkan data masa lalu yang fix waktunya, namun sekarang forecast sifatnya dinamis karena hampir setiap detik ya banyak sekali data-data baru yang terkumpul. Sehingga forecast pun menjadi lebih detail, lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan customer focus. Tidak ada perusahaan yang bisa bertahan kalau tidak ada customer. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, ekspektasi pelanggan harus benar-benar di-maintain. Artinya apa? Artinya adalah kita harus tahu banyak mengenai apa yang dikehendaki pelanggan. Kita bisa melihat melalui data-data seperti berapa sering pelanggan kita menikmati produk atau layanan yang kita berikan. Seberapa sering mereka kembali lagi untuk bertransaksi dengan kita. Dan bagaimana pelanggan kita itu merefer atau menganjurkan orang lain untuk bisa menjadi bagian dari customer kita. Semua itu harus kita ketahui. Fokus di customer. Karena dengan membuat customer happy dan puas, niscaya customer kita tidak akan kemana-mana. Guru saya mengatakan bahwa bisnis itu sederhana. Pertahankan customer yang Anda miliki sekarang sambil mencari customer baru. Itulah dibutuhkan data yang lengkap. Selanjutnya adalah aspek yang terkait dengan analisis. Kenapa demikian? Karena semua perusahaan, semua organisasi setiap hari harus mengambil keputusan. Keputusan yang baik, keputusan yang berkualitas berasal dari hasil analisis terhadap data yang tersedia. Dan yang terakhir adalah pengembangan produk atau layanan baru dalam bentuk berbagai inovasi hanya bisa tercipta apabila kita memiliki data yang lengkap. Dengan data yang lengkap kita mengetahui adanya peluang-peluang baru. Dengan data yang lengkap kita mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Dengan kata lain, inilah 5 aspek utama dari dibutuhkannya Big Data. Untuk good corporate governance, transparansi, untuk forecast bisnis kita di kemudian hari agar bisa mengantisipasi, memahami apa yang dibutuhkan ekspektasi pelanggan kita, bisa menganalisis untuk pengambilan keputusan yang berkualitas, dan menciptakan peluang-peluang bisnis baru melalui inovasi. Nah, dari sini kita akan melihat sub area
yang berkaitan dengan bagaimana semua itu bisa direalisasikan dalam bentuk implementasi big data. Anda pertama harus memahami data apa yang benar-benar kita butuhkan untuk semua itu. Proses namanya detection. Kemudian data itu harus kita kumpulkan dan kita simpan baik-baik. Kita save. Data itu harus kita kelola, harus kita remajakan, kita update, kita pilah-pilah yang baik dengan yang tidak. Istilahnya kita melakukan data care di situ. Kemudian hasilnya kita analisis sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Melalui data itu kita bisa melakukan searching, query terhadap apa yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pengambilan keputusan. Kita bisa men-sharingkan data-data tersebut ke pihak-pihak yang menurut kita sangat membutuhkan sehingga memberikan nilai tambah. Kita juga bisa mentransfer data-data itu menjadi knowledge, ya, yang turun-temurun diberikan kepada generasi berikut dalam perusahaan. Data itu pun juga bisa kita visualisasikan dalam bentuk infografis agar tidak saja lebih menarik tapi menceritakan keadaan yang ingin disampaikan secara lebih menyenangkan, lebih menarik, lebih engaging gitu ya. Dan yang terakhir, data-data itu juga harus kita jaga confidentiality-nya, kerahasiaannya. Nah, kesembilan sub area ini adalah hal-hal yang harus dikuasai oleh mereka atau institusi atau perusahaan yang ingin mengelola big data. Tentu saja untuk melakukan itu semua dibutuhkan tools, dibutuhkan program, dibutuhkan software untuk membantu meringankan pekerjaan kita sebagai manusia. Terima kasih.